Sampai sekarang. Maksudnya diikutin gitu? Iya, dari 2014. Sama apa? Sosok perempuan yang minta tolong diantar pulang. Sosoknya ada di sini? Ada. Waduh. Tapi ya loh, emang kalau dari Jogja ke Gunung Kidul itu waktunya 1-2 jam harusnya normalnya ya? Iya. Ini sampai 5 jam loh. 7 jam. 7 jam berarti ya? Karena yang 5 jam kita muter-muter di hutan itu aja. Yang 2 jam dari Jogja sampai ke hutan itu. Pakai motor biasa, motornya lampunya nyala. Dia nenteng helm, jadi helmnya ditaruh di stang gitu kan. Jalan. Yang kita lihat seperti itu. Tapi anak-anak enggak. Yang dilihat anak-anak? Bapak-bapak, dia jalan, nenteng kepala. Oh Mama, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat Season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Jadi guys, kalau kalian lihat studio kita ini rada beda karena emang kita lagi persiapan buat Om Mamat Season 4. Makanya nanti kalau udah tayang nih Om Mamat Season 4 di bulan Agustus, wajib banget kalian ramein Om Mamat Season 4. Nah, pada malam kali ini gue kedatangan seorang narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia lagi jalan di Malam Satu Suro. Bang, Malam Satu Suro itu apaan sih? Jadi yang gue tahu ya, Malam Satu Suro itu merupakan malam tahun baru di kalender Jawa. Jadi dia tuh hari pertama di bulan Suro. Nah, kalau kalian baca di berita-berita, itu banyak mitos-mitos terkait Malam Satu Suro. Seperti katanya dilarang melakukan perjalanan jauh, dilarang menikah. Ya gitu-gitulah, kalian bisa baca sendiri di internet. Langsung aja kita sapa nih. Selamat malam Mbak Aya. Malam. Waktu itu punya pengalaman horor lagi jalan di Malam Satu Suro. Iya, Berapa orang yang ngalamin? 5. Lima-limanya ngalamin kejadian horor. Iya, cuman yang 2 anak kecil. Yang 2 anak kecil. Iya. Itu saya dengar pergi ke pantai selatan. Iya, di pantai selatan di Gunung Kidul. Waduh. Ditahan dulu ceritanya Mbak Aya ya. Nah, sebelum dimulai, kayak biasa dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, komen, share yang banyak. Mampir juga Instagram gue dari Raditya, TikTok dari Raditya. Jangan lupa beli buku pertama gue, Hilang Dalam Dekapan Semeru. Ya, Bu Aya, boleh diceritakan awal mulanya itu seperti apa? Nah, jadi kejadian ini saya alami tahun 2020 waktu Malam Satu Suro. Kan menurut mitos kita nggak boleh melakukan perjalanan jauh ke daerah-daerah di daerah pantai selatan. Nah, waktu itu kita perjalanan nggak tahu kalau waktu itu kita jalan di Malam Satu Suro. Oke Bu Aya, jadi sebenarnya itu tujuannya pengen kemana? Tujuan kita mau ke pantai di daerah Gunung Kidul. Kita mau ngecamp di sana. Oh. Melihat matahari terbit. Sunrise. Ya. Kita dari perjalanan dari Kendal ke Jogja mau balik lagi kan nanggung banget gitu loh, daripada kita cuman bolak-balik, ya udahlah kita lanjut buat ngecamp ceritanya gitu. Makanya malam itu juga kita lanjut ke Gunung Kidul dari Jogja. Jam berapa jalan? Kita berjalan dari Jogja itu jam 10 malam. Berlima? Iya, Siapa aja boleh disebutin di mobil? Di mobil itu ada Chris sebagai supir, Ella istrinya Chris duduk di depan, samping Chris, saya di tengah, 2 anak di belakang. Jadi cowoknya 1? Iya. Perkiraan perjalanan itu 2 jam dari Jogja ke Gunung Kidul. Tapi setelah perjalanan kita lebih dari 5 jam nggak nyampe. Maaf memang ini ya. Oh iya, biar fokus nih.
Jai, tolong Jai. Ya, gimana Bu? Kita jalan nih ke Jogja. Perjalanan dari Kendal ke Jogja ini lancar aja. Tadinya kita mau tektok pulang gitu kan. Cuman kok udah sampai Jogja nanggung banget. Kita mau lanjut lah ke Gunung Kidul. Kita ngecamp di sana, rencananya seperti itu. Kita udah bawa persiapan nih. Ada tenda juga. Kita udah niat buat lihat ngajakin anak-anak lihat matahari terbit tuh. Ceritanya kayak gitu. Kita istirahat nih di Jogja di tempat saudara. Malam kita jalan karena informasi dari saudara ini dari tempat dia ke Gunung Kidul itu perjalanan 2 jam. Deket lah, maksudnya nggak yang Jauh banget. Nggak jauh banget gitu kan. Kita pergi jam 10 malam dari rumah saudara ini di Jogja. Jam 10 malam kita jalan. Agak sepi memang. Mungkin karena hujan. Tapi kita nggak tahu. Kita belum sadar kalau sepinya Jogja ini karena malam 1 Suro. Karena mitos yang berkembang di sana itu kan malam 1 Suro ini Nyi Roro Kidul punya gawe. Jadi kan kita dilarang buat ngadain hajatan, kita pergi jauh itu ternyata dilarang, cuman kita nggak ada yang menyadari itu. Sepanjang perjalanan di Jogja sih masih aman, kita masih ketemu kendaraan, masih lihat kios-kios buka. Masuk ke daerah Wonosari, kita udah nggak ketemu kendaraan lagi Bang, sepi. Memang kondisinya daerah situ perkampungan diselingi hutan-hutan kecil, jadi masih terpencil lah daerahnya. Kita lihat perkampungan diselingi hutan-hutan dan penerangan itu nggak begitu banyak. Kita hanya ngandelin lampu dari kendaraan aja. Sedangkan kita nggak berpapasan dengan kendaraan yang lain. Jadi benar-benar nggak ada kendaraan yang lewat pada saat itu? Nggak ada. Kita mikirnya cuma karena udah malam dan juga hujan. Memang kondisinya sepi. Bener-bener kayak lewat desa mati gitu. Beberapa kali di perjalanan itu Chris sempat kayak ngerem mendadak, tapi kita nggak tahu sebabnya apa. Dia juga cuma diem aja, sesekali istighfar dia, astagfirullahaladzim, dia bilang gitu. Cuman aku nggak lihat apa-apa kan waktu itu, jadi masih mikir mungkin dia ngantuk atau apa. Hingga waktu pukul 11 malam itu kita sampai di daerah Wareng. Kita nggak tahu itu bener daerahnya atau enggak, tapi di situ ada tulisan Kelurahan Wareng. Di situ Ella yang tadinya tidur di sepanjang perjalanan dia teriak, "Mas, jangan berhenti di sini." Si Chris kaget. Jadi lagi tidur tiba-tiba ngomong? Iya. Jadi si Ellanya tiba-tiba kayak teriak, "Mas, jangan berhenti di sini." Terus tidur lagi? Terus tidur lagi, dibangunin sama si Chris. "Kamu kenapa? Depan itu jurang." Lah, aku dan Chris bingung kan? Sedangkan yang kita lihat ini itu perumahan elit, bukan jurang. Jadi kita beda pandangan nih. Si Chris mikirnya si Ella ini ngelindur. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Kita susuri nih jalan di perumahan itu karena itu jalan yang terterang. Jalur yang satunya itu gelap, penuh dengan pohon-pohon juga. Kita lewat situ, siapa tahu ini jalan pintas. Pikir kita kayak gitu kan. Waktu kita menyusuri, tiba-tiba melintas bapak-bapak. Jadi kita berpapasan gini. Naik apa Bapak? Dia nggak naik, cuman dia ngedorong motor. Motornya kayak mogok, dorong. Sambil nenteng helm. Anak-anak di belakang nih belum tidur dia. Mungkin karena perjalanan ya, dia asik main game. Dia bilang, "Mah, itu nggak ada kepalanya." Seketika aku dan Chris noleh ke bapak itu. Udah nggak ada orangnya. Bapak-bapak yang tadi dilihat kayak gimana? Bapak-bapaknya yang dilihat ini seperti bapak biasa, badannya kecil gitu, kurus, pakai motor biasa, motornya lampunya nyala, dia nenteng helm, jadi helmnya ditaruh di stang gitu kan, jalan. Yang kita lihat seperti itu, tapi anak-anak enggak. Yang dilihat anak-anak? Bapak-bapak, dia jalan
nenteng kepala. Setelah melihat keanehan itu, Chris langsung berusaha pergi dari situ kan, keluar menuju jalur aspal lagi. Kita hanya berbelok dikit, kita keluar. Kita jalan tuh kayak diawasi. Jadi kayak kita merinding, kita seperti banyak yang ngelihat tapi kita sendirian di situ. Mungkin kebawa perasaan kejadian yang tadi. Kita jalan, tiba-tiba Chris ngerem mendadak lagi. Tapi dia diem aja, nggak mau cerita atau apa, mungkin takut bikin panik kan. Jadi suka ngerem mendadak padahal nggak ada apa-apaan? Nggak ada. Kucing lewat nggak? Nggak ada. Itu yang saya lihat nggak ada apa-apa. Cuman setelah kejadian itu Chris cerita, orang ada yang nyebrang, makanya aku berhenti. Dia bilang gitu. Siapa yang nyebrang? Nggak tahu, dia kayak sekelebatan katanya si Chris. Sekelebatan lewat. Kata si Chris gitu. Kelah jalan kita. Itu kondisi cuaca nih hujan reda. Hingga di suatu tempat dekat perkampungan, itu kita dihentikan oleh sebuah motor. Kita lihat motor matic. Jadi laki-laki pakai kaos hitam, celana jeans pendek, pakai topi, naik motor matic dia. Dia ngasih kode ke kita. Kodenya gini. Kita pikir itu dia ngasih kode plat mobilnya Chris lepas. Karena emang dari awal kondisinya nggak kenceng. Kita lihat dari dalam mobil ini nggak hujan bang, kondisinya kering. Nah karena Chris mikirnya, oh ini orang ngasih tahu bahwa plat mobilnya lepas, Chris berinisiatif buat keluar. Saat ngebuka pintu, ternyata hujan terus. Jadi pintu dibuka itu hujan kondisinya, tapi dari kaca sini tuh enggak hujan, dan orangnya hilang. Kita nggak tahu, hanya sepersekian detik kan kita lihat pintu, orangnya ini udah nggak ada. Kalaupun dia jalan, itu pasti ada suara motornya kan, nggak ada. Itu semua yang di dalam mobil lihat? Yang melek aku sama Chris aja. Berdua lihat? Iya. Kalau di dalam mobil nggak hujan, pas pintunya dibuka, hujan. Terus pula. Nah, udah gitu kita, ya udahlah. Tapi kita masih nggak tahu maksud kode tangannya dia itu apa, kita nggak tahu. Mungkin orang itu udah pergi. Nggak jauh dari situ, sekitar 100-200 meter lah. Kita nemu warung. Di warung itu ada anak-anak remaja yang lagi nongkrong. Kita lihat mereka main game gitu kan. Kita belilah cemilan di situ. Kita lihat di situ udah mau jam 12 malam. Kita belanja, si masnya ini nanya, dari mana mas jam segini nyampe sini? Saya dari Kendal gitu kan. Oh kok berani banget sampai sini jam segini, nggak takut? Nah si Chris kan yang diajak ngomong, dia jawab, iya takut nggak takut mas, soalnya kan kita terpaksa sampai sini tengah malam, kita nggak perkiraan gitu kan. Soalnya berangkatnya juga udah siang gitu kan. Oh ya udahlah, kalau ke pantai ini kita berapa jauh lagi? Si mas yang jualannya jawab, tinggal 7 km lagi mas. Berarti kan deket dong. Kalau 7 km kita naik mobil. Di situ masnya ngasih kembalian. Kasih uang 100.000 yang dikasih saudara tadi. Jadi waktu kita belum berangkat dikasihlah uang 100.000 buat buat jajan nanti gitu. Itu bener-bener selembar. Aku kantongin kan sisa uangnya tuh 60.000. Di dalam perjalanan kita masuk hutan, dingin, aku mau ngambil minyak kayu putih yang ada di kantong. Otomatis uangnya keluar kan? Uangnya nambah. Loh, nambah berapa? 100.000 lagi. Loh, yang 60 nggak ada? Ada. Anehnya di situ. Jadi 160? Iya. Kalau uangnya itu 60 hilang, itu kan mungkin warungnya yang nggak bener. Ini yang 100 dari mana? Itu pertanyaan kita. Jangan-jangan nih, selesai belum ibu kasih tadi? Udah terus dikasih kembalian. Dan kalau misalnya dikasih saudara nih 200, uangnya dilipat. Otomatis kan aku bayarnya dibuka kan. Jadi ibu yakin banget ya di kantong tuh cuma 100 doang? Cuma 100.000 aja, iya. Dan pasti kembaliin cuma 60?
Jadi anehnya kenapa ada 100.000 lagi di situ kan? Ya aku cuma diem aja lah. Tapi nggak seneng? Bingung. Nambah duit gue nih. Enggak ya? Bingung kan waktu itu. Terus Tapi sebelum lanjut nih Bu, itu berarti di mobil anak-anak udah tertidur kondisi ya? waktu di hutan udah. Dan nggak pakai maps? Apa pakai maps? Jadi nggak ada sinyal, nggak ada jaringan. Nggak dapat pada saat itu ya? Nggak, sama sekali nggak dapet. Terus kita jalan menyusuri hutan itu kan. Kita lihat gapura banyak. Jadi kayak ini jalan, ini gapura. Kita kayak masuk gapura ini warnanya hijau. Kayak ini bajunya Nyi Blorong gitu loh. Hijau kayak gitu. Kita lewat terus entah berapa jauh ada lagi. Yang anehnya biasanya kan gapura kan penanda desa. Ini nggak ada desa. Jadi kayak hutan, terus kita lewat ada gapura, masuk. Nanti ada gapura lagi. Terus kita lewat perkampungan. Si Ella bangun lagi. Mas, kok lewat tempat kayak gini? Tempat kayak apa? Kampungnya kok kayak gini? Oh berarti dia bangun kan? Pikir kita soalnya bener-bener lewat perkampungan. Tapi Ella tidur lagi dia. Kita jalan terus kita nggak pernah ini apa kayak belok ke jalan lain, nggak, kita hanya ngikutin jalur aja terus. Tapi perasaan kok kita muter di tempat yang sama. Jadi kita lihat gapura lagi, lihat ada poster pilkada lagi, kampung lagi kayak gitu. Di kampung yang kedua si anak-anak ada yang bangun nih. Ya, kok lewat kuburan? Kita nggak lihat kuburan. Jadi yang anak-anak lihat, Ella lihat sama aku dan Chris lihat ini selalu berbeda. Jadi kita beda pandangan di dalam mobil ini. Kita jalan terus. Ya udah kita diem. Ini di samping aku ini ada sosok perempuan. Sosoknya rambutnya panjang, bajunya putih. Mungkin kayak kuntilanak ya, tapi ini cantik. Rambutnya rapi. Hah, gimana? Jadi pas lagi jalan, tiba-tiba di samping. Kan aku sama Chris ini udah nggak bisa ngomong, kayak kita udah kehabisan kata-kata nih, udah kita cuma doa aja. Karena serem gitu. banget gitu ya. Iya bingung karena si Ella liatnya gini, anak-anak liatnya gini gitu kan. Aku sama si Chris cuma berdoa aja. Di dalam samping aku ini ada sosok itu perempuan. Tiba-tiba aja tuh. Iya. Jadi kayak perempuan. Buaya langsung lihat gitu nggak sengaja ya? Iya kan lihat dari spion dulu. Yang di tengah itu kan. Ini kok ada bayangan cewek. Terus di samping aku gitu kan kelihatan. Udah aku diem nggak apa ya, nggak bisa ngomong apa-apa lagi, cuman berdoa ini semoga nggak berhenti aja. Jelas gitu. Itu kelihatan buaya pada saat itu. Kalau saya lihatnya jelas, cuman kayak nggak yang bisa dipegang gitu loh. Nah terus aku nggak tahu Chris lihat apa nggak waktu itu. Cuman aku berdoanya kita nggak berhenti di tengah hutan. Kita muter lagi, ada di perumahan lagi, apa di perkampungan lagi, itunya hilang. Si perempuan ini hilang. Buaya tahu hilang dari mana? Nggak ada. Di kaca apa lihat ke kan, kiri? Dari sudut mata kan kelihatan dia di samping. Berapa gitu. lama itu nemenin terus? Lama. Jadi kayak sepanjang hutan gitu dia ada. Mukanya kelihatan? Ini loh nunduk, rambutnya panjang gini, pucet tapi. Nah terus kalau di perumahan dia hilang, di komplek perkampungan dia hilang. Terus si waktu itu sempat si Ella bangun, kamu tuh lihat apa? Kampungnya nggak, orang bangunannya runtuh semua kayak gitu kok dilewatin. Nah kita lihatnya aja rumah masih biasa-biasa aja, tapi si Ella lihatnya bangunan runtuh. Jadi kita kan selalu beda pandangan. Kita muter lagi, masih ke tempat yang sama lagi, kita lurus. Ella udah bangun nih posisi? Ya, waktu sempat bangun, tidur lagi. Ditanyain sama si Chris, kamu lihat apa gitu kan? Orang aku lihat ini kok bangunan runtuh semua. Si Chris bilangnya, lah orang kita lewatnya hutan sama kampung yang rumah-rumah biasa aja, nggak ada yang runtuh gitu. Udahlah, si Ella tidur lagi dia nggak banyak interaksi, tapi selalu terbangun di saat yang ganjil.
kita muter mungkin ada kali 5 kali kita muterin jalur yang sama, kita lihat mobil. Waktu itu kita lihat mobil, ya mobil-mobil biasa wajar kayak mobil-mobil sedan gitu, kita ikutin. Setelah kita ikutin mobil itu, kita nggak kembali ke jalur yang kita putar-putar tadi, nggak. Kita nemu tanah yang agak lapang. Jadi udah mulai ada kendaraan lain nih saat itu? Kita pikirnya gitu. Jadi kita ikutin kendaraannya, tiba-tiba kita udah di tempat yang kayak lain dari itu, tanahnya udah lapang, udah nggak kayak hutan-hutan lagi, tanah lapang kita bisa parkir gitu kan. Tapi kita nggak tahu ini mobil ini kemana, tahu-tahu nggak ada aja. Jadi si Chris ini bingung, mau lanjutin, apa kita berhenti di sini aja? Maksudnya tanah lapang, bener-bener hamparan gitu? Enggak, jadi kan tadi kita lihat kan hutan nih, kayu-kayu pohon-pohon semua, terus kayak perdu-perdu gitu kan. Kalau ini enggak, kayak yang tanah masih agak kosong. Iya. Ada rumput-rumput yang buat makan ternak gitu. Kita berhenti di situ karena pandangannya udah beda gitu kan. Kita berhenti di situ, nggak berani untuk lanjut lagi. Karena kita juga nggak tahu mobil itu hilang kemana. Kita ikutin tahu-tahu hilang gitu kan. Kita berhenti, udahlah kita istirahat di sini aja. Ini juga aman, gak di tengah hutan. Pikir kita seperti itu. Ini nggak lama kayak kita ketiduran gitu kan. Terdengar suara azan. As-salatu khairum minan naum. Udah subuh nih kita gitu kan, nggak jadi ngecamp kita. Si Chris bilang gitu, iya ya, tidur di mobil jadinya. Lah pas kita bangun buka pintu, kita udah di parkiran pantai. Jadi nggak di tempat yang tadi, nggak tempat tanah lapang yang kosong itu, nggak. Kita udah ada di parkiran di pantai. Kok aneh? Pantai mana? Ada salah satu pantai di Gunung Kidul. Itu banyak karang-karang kan, terus saya lihat perempuan itu ada di atas karang terus hilang. Apa yang dilihat sama buaya? Ya itu tadi sosok yang duduk di samping itu, dia udah ada di atas karang. Bajunya putih? Iya, bajunya putih, cuman dia tuh diem, jadi nggak yang gimana kayak orang diem berdiri gitu, terus hilang. Itu jam berapa pada saat itu? Subuh. Tapi sekitar jam 4-an lah. Hampir jam 5 gitu kan, udah ada matahari gitu kan. Tapi sepi pantainya. Sepi, sekitar jam 8 lah kita ketemu orang. Nanya warga sekitar itu kan, kok pantainya sepi ya Pak? Padahal kan harusnya rame. Pantainya juga bagus. Iya, ini kan Mbak, malam 1 Suro tadi malam, jadi nggak ada yang berani main gitu kan. Hah? Malam 1 Suro ya Pak? Iya lah Mbak, dari mana? Saya dari Kendal. Kita ceritain kejadiannya kan. Si bapaknya ini bilang, oh ya pantes. Karena mungkin Mbak ini diselamatin dari mara bahaya atau gimana. Atau Mbak ditumpangin sama si sosok itu tadi buat nganter ke pantai. Jadi diputer-puter lah kita di situ. Saya merinding juga nih dengar cerita buaya, serem bener tuh. Bayangin, tapi jujur bingung juga ya. Bingung. Karena kan saya beberapa kali ke Gunung Kidul ya. Kok nggak pernah lewat jalan yang buaya bilang gitu loh. Nah, aku juga kali kedua itu ke Gunung Kidul juga nggak lewat jalur yang Lewat kita mana ini. sebetulnya? Gitu. Soalnya terakhir aja kemarin kan baru ke Gunung Kidul kan. Itu buset, bus pariwisata semua. Ibu-ibu pada foto-foto gitu kan, main TikTok. Mungkin nggak 1 Suro Mas. Oh, iya. Nah itu, jadi waktu itu udah kan di si bapaknya cerita itu kita udah bingung kan. Sampai siang kita di sana, baliklah ke tempat saudara tadi. Jadi main pantainya jadi? Jadilah, kita jadi sampai siang tuh kita foto-foto? balik. Sempat foto-foto di situ. Kita pulang ke tempat saudara yang tadi. Kita nanya,
Mbak, tadi malam Mbak ngasih uang berapa? Dia bilang 100.000. Lah yang 100.000 ini uang dari mana? Kita bingung kan? Sedangkan dia bener-bener ngasih uang 100.000. Aku juga nerimanya 100.000. Tapi kenapa bisa nambah lagi? Makanya si Chris bilang, uangnya jangan dicampur, ditaruh dompet ya, takut uang yang lain ikut hilang ya. Terus akhirnya? Akhirnya uangnya aku kasih ke Chris aja, nggak tahu diapain. Masih 100.000? 160. Semuanya dikasih? Heeh. 160 dikasih ke Chris, nggak tahu buat beli bensin atau apa, aku nggak tahu. Udah, kita balik, kita pulang. Kita ngebahas kan di mobil ini. Nah. Ternyata apa yang kita lihat ini memang benar-benar beda dari yang si Ella lihat. Yang aku tuh tidur tapi kayak ada yang bangunin. Jadi di saat-saat yang kita mau celaka atau apa, si Ella pasti bangun. Dia ngerasa ada yang bangunin? Kayak ada yang bangunin. Dan yang anehnya itu ya itu tadi, mungkin orang yang ngasih kode itu mungkin nyuruh kita balik, jangan lanjutin perjalanan, tapi kita nggak ngerti. Yang gini-gini ya? Yang gini-gini itu mungkin dia nyuruh kita balik, tapi kita nggak paham sama maksudnya. Akhirnya kejadian deh, maksudnya kita diputer-puterin di situ kan, emang hanya berapa ratus meter aja dari kejadian orang nyuruh balik itu. Nah sebelum kita lanjut lagi, berarti kan buaya itu muter-muter lama tuh kan? Lama, hampir 5 jam. Hampir 5 jam. Bensin nggak habis emang? Nah itu anehnya, kita ini hampir setiap 2 jam ngisi bensin loh. Tapi ini muter-muter hampir 5 jam, bensin nggak berkurang. Pas kita lihat, kita sampai balik pun kita masih nggak isi bensin kita. Duh. Anehnya di situ. Tadi kita berangkat dari Semarang ke Jogja aja udah ngisi 2 kali. Nah ini kita muter-muter 5 jam lebih ya, sampai kita balik itu nggak kurang bensinnya. Tapi iya loh, emang kalau dari Jogja ke Gunung Kidul itu waktunya 1 sampai 2 jam harusnya normalnya ya. Iya. Ini sampai 5 jam loh. 7 jam. 7 jam berarti ya. Karena yang 5 jam kita muter-muter di hutan itu aja. Yang 2 jam dari Jogja sampai ke hutan itu. Iya ya. Terus apa lagi nih Bu yang dilihat sama yang lain pada saat itu? Jadi beberapa hari kita setelah pulang dari situ kan, kita agak ngerasa aneh ya, kok perjalanannya kayak gini. Kita bahas kan. Nah kita bahas kan apa yang kita lihat, apa yang dia rasain gitu kan. Soalnya kok rasanya ada yang beda gitu loh. Aku lihat ini, si Ella lihat itu gitu kan. Kita tanya, sebenarnya kamu lihat apa waktu itu? Kenapa kita sering pergi bareng-bareng, pergi keluar kota dan dia nggak pernah tidur. Kenapa ini dia sepanjang perjalanan tidur? Dia rasanya katanya berat. Jadi kayak habis minum obat tidur. Rasanya kayak gitu dia. Kayak Padahal nggak minum? Enggak. Terus kenapa kamu bisa bangun di saat di tempat-tempat yang sekiranya aneh gitu kan? Kayak ada yang ngebangunin. Yang tadi dijelasin. Ya nggak tahu juga ya yang banguninnya sosoknya dia lihat atau enggak. Dia cuma bilang seperti dibangunkan gitu kan. Nah si Chris juga tak tanya kan, kamu kenapa sering kali berhenti mendadak waktu orang ada yang nyebrang, terakhir kakek-kakek lewat. Ya udah aku bilang astagfirullahaladzim, mau nabrak kakek-kakek dia gitu. Tapi aku nggak lihat. Anak-anak pun lihat kuburan, kita lihatnya kampung. Jadi emang banyak yang nggak sama. Dan kita cek map kan akhirnya. Kita cek map, nggak jalan. Mapnya waktu itu nggak jalan. Karena nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Terus kita googling kan daerah yang kita lewatin ini mana aja gitu kan. Yang kita temukan kan daerah Wareng gitu kan, kelurahan Wareng. Kita googling, hasilnya beda. Kondisi wilayahnya juga nggak sama seperti yang kita lihat waktu itu. Nggak ada perumahan yang elit. Dan kantor kelurahannya pun seperti kantor kelurahan yang zaman dulu. Bukan yang kita lihat kayak rumah kecil, terus dijadiin kantor tuh enggak. Jadi tuh kantor kelurahan yang luas, kayak kantor kelurahan zaman dulu gitu. Tapi kita lihatnya waktu itu beda. Hanya
ada pelang kantor kelurahan orang gitu aja, kayak pelang-pelang biasa. Setelah itu kita nggak ada ini lagi ya, nggak ada apa namanya pembahasan itu lagi kan. Si ibunya yang di Jogja ini nelpon, gimana gitu kan kondisi kalian gitu, kenapa? Kita nggak apa-apa kok gitu kan. Ya alhamdulillah gitu. Kenapa kita nanya ke ibunya itu kan, kok tiba-tiba nanya. Aku sempat cerita masalah kalian. Ya untungnya bisa keluar dari hutan itu, karena katanya beberapa orang yang tersesat di situ tuh nggak bisa keluar. lo pernah ada juga katanya? Katanya gitu, ketemunya yang cerita ini katanya dia jalan-jalan, dia dikasih makan kayak roti sama strawberry terus gitu, katanya gitu, sambil diajak lihat bola. Bola? Iya, jadi yang pernah tersesat di situ ceritanya gitu, diajak jalan sama Bola orang, ini. bola sepak bola gitu. Tarkam kali, bukan ya? Seperti itu yang dia lihat. Jadi kayak sepak bola, dan ternyata itu selainya itu darah, rotinya ini kayak kapas gitu kan, dan bolanya ini kepala. Itu yang diceritain si ibunya itu. Dan Tapi selamat orangnya? iya, karena orang itu yang cerita pernah ngalamin juga gitu kan, seperti itu. Sempat masuk berita nggak tuh Bu ya? Nggak Nggak tahu. tahu. Mungkin yang orang itu tersesat nonton kali ya. Komen dong di bawah atau DM IG RJL aja. Nanti kita undang nih. Nah, katanya juga di situ memang terdampak parah waktu gempa Jogja. Jadi banyak orang yang meninggal di situ. Ya mungkin puing-puing yang dilihat si Ella itu karena gempa itu tadi mungkin. Kita juga nggak tahu. Dan kemungkinan besar yang kita pikir, si mbak yang ikut kita di perjalanan itu, dia minta dianterin ke pantai. Kita mikirnya gitu. Tapi ada yang lihat selain buaya yang Mbak Chris Putih lihat. itu? Loh, Chris lihat Yang juga? di mobil Chris lihat. Yang Chris lihat kayak gimana? Ya sama. Cewek, baju Iya. putih, rambutnya panjang. Iya. Mukanya kelihatan? Nunduk. Cuman kelihatan pucet. Cuman wajahnya normal, nggak yang hancur gitu enggak. Setelah itu? Ya udah nggak ada kejadian apa-apa lagi, cuman tinggal pertanyaan aja. Kenapa kita bisa ketemunya di tempat parkir? Tiba-tiba aja, kayak hujan gitu. nggak hujan, Uangnya nambah. uang nambah. Harusnya gitu ya. Uangnya nambah terus. Amin, saya doain Bu ya. Harusnya gitu. Tersesat lagi. Aduh, itu nih tantangannya. Tapi setelah kejadian itu nggak ada hal aneh lagi. Nggak ada. Udah jadi misteri aja ya tersesatnya Iya. di mana ya. Nah, nanti bakal kita bahas di closing. Itu deh guys, sebuah kisah luar biasa dari Bu Aya ya, dimana ternyata Doi ini sempat tersesat 6 jam waktu main ke pantai, salah satu pantai yang ada di Gunung Kidul. Tapi akhirnya masih jadi misteri ya Bu Aya ya, sebenarnya tersesatnya kemana sih pada saat itu? Iya. Sampai hari ini nggak kejawab ya? Nggak terjawab. Dan anak-anaknya nanyain nggak itu? Nggak. Nggak ya? Cuma nanya kapan dikasih surprise lagi. Buat jalan-jalan lagi? Iya. Oke. Tapi jujur ya, maksudnya entah kebetulan apa gimana ya, kejadiannya itu terjadi pas di malam satu suro sama pas ke arah Gunung Kidul pada saat itu ya, entah kebetulan apa enggak. Karena emang saya juga berapa kali ke Gunung Kidul, tapi itu pantainya indah banget sih ya. Iya. Indah pantainya Bu ya. Sempat ke sana lagi? Belum. Setelah kejadian itu? Belum. Kalau ke Jogja pasti tujuan gua ya salah satunya Gunung Kidul pasti. Karena emang pantainya Pantainya nggak habis-habis kayaknya. iya, pantainya keren banget gitu, bukit-bukitnya juga keren banget gitu. Balinya Jawa ya. Iya, anak Jaksel kayaknya pada ke situ kayaknya. Nah guys, di RJL itu kan nggak ada setting-settingan ya. Jadi kan ibu ini syuting
sebelum malam satu suro nih. Iya. Jauh-jauh dari Semarang nih, khusus cerita buat kalian doang guys. Ternyata Bu Aya ini besok balik pas malam satu suro juga. Gimana Bu tanggapannya Bu? Agak ngeri ya. Cuman tunggu aja ceritanya. Ngalamin lagi enggak? Buat tahun depan ya? Heeh. Tahun Enggak depan lah, gitu aja terus. mudah-mudahan lancar lah ya perjalanan Amin. pulang nanti ke Semarang ya. Tapi katanya Bu Aya ini juga punya pengalaman horor yang gak kalah serem ya ketika lewat Alas Roban ya. Iya. Serem banget malah. Iya, karena itu menerornya enggak saat itu aja. Tapi sampai sekarang. Sampai sekarang. Maksudnya diikutin gitu? Iya, dari 2014. Sama apa? Sosok perempuan yang minta tolong diantar pulang. Sosoknya ada di sini? Ada. Waduh. Gimana guys, kalau kalian pengen Bu Aya cerita lagi nih, cerita yang paling seramnya, 20.000 komen di bawah. Gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut, akan tapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Bu Aya, RJ5 undur diri. Ciao. Bu Aya darat.